ada mobil yang dibakar. Katanya sih yang kami nggak bakar mobil, kami bakarnya koran. Kebetulan koran dalam mobil karena mereka marah ke koran ya. Paling berat itu ya disrupsi digital lah, pandemi COVID ya. Karena terjadi pandemi itu pas disrupsi digital. Dengan kondisi seperti ini, mereka yakin nggak dengan dunia jurnalistik ini menjadi wartawan? Apakah masih menjanjikan untuk menjadi seorang wartawan ini bisa menghidupkan, bisa beli emas untuk kawin atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi bersama saya Siti Masyitah dalam program Apit Awe. Syederalun pada hari ini, Senin 9 Februari 2026, Serambi Indonesia genap berusia ke-37. Sebuah perjalanan panjang Syederalun yang dimulai pada 9 Februari 1989 ketika dua tokoh Aceh, M. Nur Khalidin dan Samsul Kahar dengan dukungan media nasional Kompas sepakat menghadirkan sebuah koran lokal yang membawa semangat menyajikan informasi yang jernih, membangun dan menyatukan masyarakat Aceh. Dan juga Syederalun, sejak awal berdiri, Serambi Indonesia hadir di tengah dinamika Aceh yang penuh ujian dan tantangan. Masa kelahiran Serambi bertepatan dengan status Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM, sebuah periode Syederalun yang menguji keberanian dan konsistensi wartawan dalam menyuarakan kebenaran. Sebelum bencana besar tsunami pada akhir tahun 2004 yang meluluhlantakkan kantor di Gampong Bait, Kecamatan Baitus Salam, Serambi Syederalun telah terlebih dahulu melewati masa-masa sulit penuh gejolak. Krisis moneter yang mengguncang negeri, runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, serta konflik Aceh yang kembali membara sejak tahun 1999 menjadi babak-babak penuh ujian yang ditempa dengan keteguhan. Setelah tsunami Syederalun, Serambi Indonesia juga merasakan masa-masa indah ketika damai akhirnya bersemi di tanah rencong tercinta. Damai itu Syederalun menjadi cahaya baru yang menuntun perjalanan Serambi untuk terus tumbuh menjadi media terbesar di Aceh. Namun Syederalun, tantangan berikutnya tak kalah dahsyat. Era disrupsi digital yang menggerus fondasi media konvensional. Di tengah gelombang perubahan itu, Serambi tetap berusaha menjaga denyut informasi, menyatu dengan masyarakat, dan meneguhkan jati diri sebagai rumah berita orang Aceh. Untuk mengetahui lebih lengkap sejarah dan perjalanan panjang media ini, kita akan berbincang dengan pemimpin redaksi Serambi Indonesia Group, Bung Zainal Arifin, selaku salah satu jurnalis yang pernah merasakan sulitnya masa konflik, dahsyatnya bencana, hingga beratnya era disrupsi digital. Oleh karena itu, Syederalun, langsung saja kita sapa, sudah hadir bersama kita pada program hari ini, ada Bung Zainal Arifin. Assalamualaikum Bung, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sita. Alhamdulillah. Terima kasih telah mengundang ke sini. Terima kasih kembali Bung sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk berbagi cerita kepada Syederalun bagaimana kilas balik 37 tahun Serambi Indonesia ini berdiri. Bagaimana perasaannya sejauh ini membersamai Serambi Indonesia selama 37 tahun, Bung? Ya, alhamdulillah kalau saya membersamai nggak 37 tahun ya. Saya mungkin sekitar, di 2001 berarti ya kira-kira sudah 25 tahun ya saya bergabung di sini. Berarti ada ya 25 tahun, berarti ini kan 37 tahun ya sekitar. Usia Serambi Indonesia sekitar usia 11 tahun. Saya bergabung. Jadi saat ini mungkin ya kira-kira salah satu lah yang lumayan generasi lama ya. Generasi
konflik kami ini yang tersisa itu Sita. Baik, luar biasa. Jadi secara tidak langsung juga walaupun baru di pertengahan jalan Serambi Indonesia ini berdiri, Bung Zainal tentunya sudah merasakan banyak hal perubahan di Serambi Indonesia. Mungkin bisa diceritakan secara singkat tentang latar belakang lahirnya Serambi Indonesia yang mungkin masih banyak Syedaralun yang belum tahu, Bung. Ya, makasih ya Sita. Sebelum kita masuk ke dialog itu ya, kita mulai. Saya ingin menyapa Syedaralun ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Dan dengan segala kerendahan hati, izinkan kami yang sekarang berada di bawah payung Tribun Network dan Kompas Gramedia menyampaikan penghargaan dan ucapan rasa terima kasih kepada para pembaca dan relasi serta pelanggan setia harian Serambi Indonesia. Anda semua adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini, menjadi sumber semangat yang membuat kami terus bertahan dan berkembang. Kedua, tentunya terima kasih juga ya kepada para pendiri Sita ya, para pendiri yang telah juga para pendahulu kita nih yang sudah sebagian jadi syuhada waktu tsunami itu ada sekitar 60-an orang telah mendahului kita, termasuk abang kandung saya juga satu di dalamnya. Dan teman-teman sekalian yang sekarang sudah menjadi bagian dari Serambi, termasuk Sita di sini, kemudian ada Bang Arul di sana ya, yang mungkin nggak pernah kenal dengan orang-orang yang telah duluan mendirikan Serambi, baik di redaksi maupun di bagian bisnis yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi hingga kita bisa mencapai usia ini, Sita. Nah, baru kita masuk ke pertanyaannya tentang sejarah. Tadi Sita sudah menyebutkan secara sekilas bahwa Serambi ini didirikan oleh dua tokoh pers Aceh, yaitu Bapak Nur Halidin, beliau sudah almarhum, itu bapaknya Pak Teguh ya, Teguh Patria, sekarang menjadi manajer iklan Serambi, dan ada Bang Hari Mahardika juga di sini ya. Beliau sama Pak Samsul Kahar, itu Pak Nur Halidin adalah pemilik dari Mimbar Swadaya dulu. Sedangkan Pak Samsul Kahar adalah wartawan Kompas di Aceh. Nah, pada saat itu tahun 89 itu Sita, Aceh sedang membangun lah kira-kira ya, mulai babak baru karena kita konflik terus. Pada saat itu Gubernur Ibrahim Hasan, kemudian di sana ada Presiden Soeharto memerintahkan melalui Pak Harmoko ya, Menteri Penerangan, memerintahkan seluruh koran nasional harus bangun koran di daerah, harus memanage atau mendirikan koran di daerah, membina koran di daerah untuk menjadi corong pembangunan di daerah-daerah. Lalu Kompas mengajak melalui Pak Samsul Kahar tentunya di Aceh, mengajak Pak Nur Halidin. Pada saat itu beliau mengelola Mimbar Swadaya, berkantornya di Jambu Tape. Nah, Mimbar Swadaya ini mingguan, bukan harian. Kadang-kadang ya namanya saat itu koran di Aceh itu kadang terbit, kadang enggak, seperti itu. Belum ada yang rutin terbit harian. Jadi koran pada saat itu kita dari Sumatera Utara yang datang dikirim setiap pagi, artinya ya kira-kira kita bergantung ke sana lah, informasi semuanya dari Sumatera Utara. Lalu didirikan ini. Beberapa saat sebelumnya ada Madrasah Ulumul Quran. Jadi Pak Ibrahim Hasan ini benar-benar memang bapak pembangunan Aceh ya. Jadi untuk sumber daya manusia di bidang hafiz Al-Quran, beliau mendirikan Madrasah Ulumul Quran yang sekarang ada di Pagar Air itu. Itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya pesantren-pesantren hafiz Al-Quran di Aceh. Lalu Pak Ibrahim Hasan juga menginisiasi juga ini pembangunan media lokal yang kemudian sepakat diberi nama Serambi Indonesia oleh Kompas, dan ada Pak Ibrahim Hasan, ada Pak Bustanul Arifin
Itu tokoh Aceh yang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Belakangan kan Pak Ibrahim Hasan menggantikan Pak Busanul Arifin juga sebagai Menteri Koperasi. Nah, dan sejumlah tokoh-tokoh Aceh lain termasuk para rektor. Ada Pupuk Iskandar Muda juga yang mensupport untuk modal awal mendirikan Koran Serambi Indonesia. Jadi Mimbar Swadaya berubah nama karena saat itu sulit sekali dapat SIUP itu ya. SIUP itu area surat izin untuk penerbitan koran. Nggak seperti sekarang gampang dirikan media ya. Dulu itu sangat sulit pada masa Soeharto. Jadi diambil SIUP-nya Mimbar Swadaya dijadikan menjadi Serambi Indonesia. Ada perubahan nama. Kalau untuk mengurus baru itu nggak bisa. Nah, setelah Serambi itu hadir, beberapa media lain di Aceh juga hadir tapi hilang. Hilang sampai setelah tsunami. Paling sekarang cuma ada 2 media cetak ya, koran yang ada korannya yang terbit harian seperti itu, Sita. Itu sejarah singkatnya itu panjang sekali kalau ceritanya. Kita karena 37 tahun ya. Wah, tentunya setiap tahun pasti ada sejarah-sejarah yang terus hadir selama Serambi Indonesia ini berdiri ya, Bang ya. Betul. Luar biasa ya, Syed Daralun. Dari sini aja bisa kita petik bagaimana niat yang baik dan juga konsistensi serta kekuatan bersama seluruh SDM Serambi Indonesia inilah yang membuat Serambi Indonesia ini bisa berdiri kokoh melawan segala gelombang-gelombang yang datang kepada Serambi Indonesia ini. Baik, luar biasa sekali. Dan bahkan hingga sekarang ini Serambi Indonesia ini sampai dikatakan sebagai korannya orang Aceh. Mungkin sejauh mana Bung Zainal, Serambi sejak awal ini berkomitmen menjadi koran orang Aceh dalam tanda kutip? Ya, di Sita ya, kalau misal di kampung-kampung itu juga orang kami sampai sekarang kadang kan ada yang bercerita bahwa sudah nggak ada masanya lagi, tapi Serambi ini korannya memang sudah dianggap sebagai miliknya orang Aceh, gitu ya. Kadang-kadang memang banyak kritikan gitu, tapi itu adalah bagian dari kecintaan yang kita anggap sebagai kecintaan orang pada kita. Jadi sedikit ada salah di koran itu langsung ada reaksi-reaksi gitu ya. Itu adalah bentuk kecintaan. Orang juga menganggap kalau ada perdebatan di kampung-kampung itu, alah singgah untung dapet Serambi. Artinya mereka menunggu berita Serambi. Sejak awal memang kehadiran Serambi memang menasbihkan diri sebagai koran lokal, kita koran lokal. Yang kemudian membawa suara Aceh ke tingkat nasional. Ketika tsunami terjadi, waktu konflik memang serba sulit, Sita ya. Karena kadang kita dituduh sebagai koran di pihak aparat militer Indonesia, kita dianggap sebagai medianya GAM karena menyuarakan ini ya. Tapi di pihak GAM sendiri juga menganggap bahwa kita medianya militer Indonesia ya, seperti itu. Jadi karena ada 2 pihak yang berseberangan, yang ini menganggap kita sebelah sana, yang sebelah sana menganggap sini ya. Itulah resiko kita berada di tengah-tengah. Kita menyuarakan ini, kita suarakan ini, suarakan. Jadi banyak sekali. Tapi alhamdulillah sekali Sita, di konflik-konflik dimanapun kita dengar. Tapi di Aceh, wartawan Serambi, alhamdulillah hampir nggak ada yang menjadi korban dalam kekerasan antara kedua pihak ini ya. Tapi ya kalau teror dari entah dari mana itu ya kita melewatinya dengan sangat baik. Kita juga kelola. Ada mobil yang dibakar, katanya sih yang kami nggak bakar mobil, kami bakarnya koran. Kebetulan koran dalam mobil karena mereka marah ke koran ya. Ya seperti jadi kita anggap itulah bagian dari perjuangan bahwa kita menyuarakan suara lokal ke tingkat nasional. Nah kemudian di sana pada saat di koran itu ada programnya Api Awi. Nah ini kita bawa ke sini ya. Dari koran ke YouTube. Karena itu kan masanya. Kita bertransformasi sesuai perkembangan zaman. Belum dapat kita untuk bikin videonya harusnya Gam Cantoy. Ya kan? Nah, Gam Cantoy itu juga sangat nuansa lokalnya. Betul. Makanya Gam Cantoy inilah yang kemudian juga membuat Serambi dianggap sebagai memang korannya orang Aceh. Jadi gayanya pada saat itu ya, maka kadang-kadang terjadi perdebatan sekarang.
kalau sosok Gam Chantoi masih seperti itu, berarti kan pada saat itu Aceh itu ya perutnya agak buncit, kurus, terus baju seperti itu. Pada saat itu ya, tapi apakah orang Aceh sekarang juga masih seperti itu? Itu kan jadi perdebatan, makanya agak sulit kita kalau mau menampilkan lagi Gam Chantoi seperti itu. Karena pada ini kan dianggap ya kurang gizi lah ya, kalau misalnya perutnya buncit, badannya agak kurus, rambut nggak terurus. Tapi pada saat itu semua menerima. Itu Gam Chantoi hadir dengan kritikan-kritikan khas sangat keacehan. Dan sekarang juga sulit kita dapat orang untuk mungkin bisa bikin karakter bentuk Gam Chantoi-nya, tapi nggak bisa menggambarkan keseharian orang Aceh dalam memberikan kritik. Lalu kita ada halaman Serambi Barat, ya, sampai sekarang kita pertahankan. Kalau dulu zona timur, zona ini Serambi Nanggro ya, lebih banyak halamannya. Itu membuat semua berita-berita dari seluruh Aceh kita hadirkan dalam koran. Itu adalah suara-suara lokal. Kenapa kadang orang bertanya, ada media ya di beberapa tempat di provinsi menyatakan diri media nasional berkembang di provinsi ini. Kita adalah media, kalau Serambi enggak. Kita adalah media lokal. Walaupun nama Indonesia, tapi kita adanya di Aceh gitu. Wow, luar biasa sekali, Bung. Bagaimana kita juga bisa mendengarkan bahwa Serambi Indonesia ini bagaimana bisa bertahan, luar biasa sekali ya, sampai kita sulit untuk berkata-kata sekarang. Tapi yang pastinya mungkin ini juga menjadi pertanyaan Syedaralon yang mendengar pertanyaan ini. Menurut Bung Zainal, apa yang membuat Serambi Indonesia ini bertahan dari segala masa kesulitan, dari konflik, tsunami, hingga pandemi, yang mana itu masa-masa sulitnya dunia. Tapi Serambi Indonesia bisa bertahan hingga hari ini. Menurut Bung Zainal, seperti apa? Ya, Sita, ini memang kita diajarin, mungkin sampai sekarang ke generasi Sita juga kita turunkan ya. Dengan motto awal kita, prinsip yang ditanamkan oleh para pendiri Serambi Indonesia dan juga pimpinan di Tribun Network di Jakarta ya, Kompas, Gramedia tentunya, adalah Indonesia waktu didirikan kita adalah media yang independen dan kredibel. Nah, independen dan kredibel, kita terus berusaha menjaga independensinya kita, tidak kemana-mana. Kalau dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ, tahu sih ya, beliau bilang, saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, seperti itu. Dan kredibel, kita terpercaya menyampaikan informasi yang akurat dan bisa dipercaya menjadi rujukan. Dan alhamdulillah kita sampai sekarang masih bisa mempertahankan ini, Sita. Salah satu buktinya, Sita, yang terbaru, kita dapat penghargaan Adam Malik Awards dari Kementerian Luar Negeri. Nah, artinya media kita juga dipantau dan diakui keabsahannya oleh kementerian di Jakarta. Beberapa kali kami juga menerima kunjungan dari Kemenko Polhukam, datang ke kantor, terus dari Kemendagri, ya, dari kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga lainnya ya, termasuk dari kedutaan besar dari luar negeri ataupun dari konsul jenderal, terutama yang ada di Medan. Mereka datang ke sini menggali informasi. Artinya menjadi rujukan. Ketika ada sesekali berita yang menurut mereka bisa menimbulkan persepsi berbeda di sana, itu kita akan ditanya oleh Kemendagri, oleh orang-orang di kementerian datang, apakah ini, mereka memverifikasi kebenarannya. Artinya media kita memang menjadi rujukan di sana. Bahkan Sita, kalau sekarang dengan adanya e-paper, dulu sejak dulu sampai sekarang museum di Leiden ya, Leiden di di Belanda itu berlangganan Serambi. Itu kan ada museum di Leiden, itu memang mendokumentasikan Aceh sejak masa kerajaan dulu ketika Belanda masuk ke sini sampai sekarang. Serambi. Jadi
ini menjadi rujukan. Ada informasi dari teman-teman juga, Serambi juga ada di museum di Jerman, seperti itu yang kuliah di Jerman menyampaikan bahwa ada juga di sana. Akhirnya kita menjadi rujukan, dan inilah kunci utama kita ya, tadi independen, kredibel ini menjadi kunci utama kita bertahan melewati masa konflik. Kita nggak kemana-mana, nggak masuk ke kelompok ini, nggak masuk ke kelompok ini sana, tidak menjadi corong mereka, tapi menjadi corong keduanya, tidak salah satunya. Dengan prinsip kita menyampaikan ini kan kadang-kadang ini masalahnya kan komunikasi saja. Ada dua pihak ya, tapi kalau ini terjadi ada konflik politiknya. Tapi kalau misalnya ada di antara suara masyarakat dengan pemerintah, kita menjadi suara corongnya masyarakat, tapi kadang juga menjadi suara pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ini supaya informasi nggak terputus. Nah, inilah yang membuat kita kemudian bertahan. Masyarakat percaya. Kadang-kadang mereka mau menyampaikan sendiri nggak bisa, tersumbat. Mereka sampaikan melalui kita. Bisa dikatakan Serambi Indonesia menjadi selangkilah bagi masyarakat Aceh untuk menyampaikan harapan, aspirasi pada pemerintah. Lalu pemerintah membalasnya juga dengan, kalau nggak kan bisa ribut. Nah, kita ada di antara mereka. Mereka itu kita bermain, tapi menjadi kepercayaan. Kita menyampaikan secara independen, dan kita menjaga kredibilitas. Itu sih, Baik, luar biasa sekali ya Bung Zainal, bagaimana tagline Serambi Indonesia independen dan kredibel ini. Kita juga menunjukkan bahwa tagline ini tidak hanya sekedar tagline, tapi tagline inilah yang bisa menyatukan hati masyarakat Aceh dengan Serambi Indonesia sehingga bisa bertahan. Tentunya kita bertahan sampai saat ini juga berkat bantuan para Syahdaralun juga ya, Bung Zainal. Baik, luar biasa. Dari 3 masa sulit tadi, dari masa konflik, tsunami, dan juga pandemi, serta era disrupsi digital, mana yang paling berat dirasakan oleh Serambi Indonesia? Mungkin sampai-sampai Serambi Indonesia berada di ujung tanduk, Bung Zainal. Ya, betul Sita. Ini tiga-tiganya sebenarnya berat ya. Konflik itu cukup lama ya, 89 udah mulai lah. Begitu Serambi lahir, memang lahirnya langsung di masa konflik. Kayak Sita juga ya kayaknya. 98 kemarin. 98 ya, ada Bang Arul juga lahirnya. Rata-rata orang Aceh lahir, begitu lahir udah konflik ya. Kita udah terbiasa. Nah, kemudian lama sekali itu. Lalu ada tsunami. Itu hancur gedung Serambi, orang Serambi ada 60 orang karyawan dan wartawannya ya. Kami juga menjadi korban, harus dievakuasi sampai ke Medan, saya pada saat itu dan banyak temannya, sampai karena kan nggak bisa terbit nih, hancur kantor Serambi. Beruntungnya Serambi pada saat itu sudah bangun mesin cetak di Luk Semawe, sehingga hanya 7 hari kemudian kita bisa terbit, dan kemudian dukungan dari Kompas pada hari ke-7 itu kita didukung Kompas. Korannya Serambi itu disisipkan di koran Kompas yang terbit di Medan. Dulu Kompas itu ada cetak jarak jauhnya di Medan. Lalu dipasok teman-teman dari Tribun, dikirim ke sini, dulu namanya pes daerah di bawah Kompas, dikirim ke Aceh untuk membackup teman-teman wartawan seperti kami yang kena, disuruh berobat ke Medan. Kami dipanggil semua sama Pak Samsul ya, hari ketiga itu udah dipanggil semua Pak Samsul Kahar. Ini harus berobat semuanya ke Medan karena di sini kacau balau ya. Itu juga berat. Tapi setelah hari-hari setelahnya itu banyak sekali bantuan yang datang, dan termasuk Serambi juga yang menjadi prioritas untuk dibantu karena menyampaikan informasi. Dan ini Sita, Serambi suara lokal tadi menjadi salah satu yang memberitakan kejadian tsunami ini ya. Walaupun pada saat itu nggak ada koran, tapi banyak wartawan yang tersebar itu menyampaikan ke media-media lain dan menyampaikan ke relasi di luar negeri. Nah, ini yang membuat kemudian cepat sekali banyak yang datang, dan setelahnya setelah Serambi terbit kita mengawal prosesnya. Nah, itu tapi yang mungkin paling berat itu ya disrupsi digital lah, pandemi COVID ya. Karena terjadi pandemi itu pas disrupsi digital. Ketika tsunami, ketika konflik, koran banyak lakunya. Orang mencari informasi karena nggak ada informasi lainnya.
Lalu ketika tsunami juga seperti itu, banyak sekali orang yang datang, banyak sekali duit juga yang masuk ke Aceh. Jadi ya kita nggak kesulitan. Tapi ketika pandemi COVID itu betul-betul berat. Sekolah tutup, kantor perkantoran tutup, warung kopi juga tutup. Ketika konflik, warung kopi malam tutup, pagi buka. Orang semua menunggu koran. Semua warung kopi berlangganan koran Serambi. Karena butuh informasi apa yang terjadi kemarin. Tapi ketika pandemi, mereka nggak ada warung kopi nggak buka. Bahkan yang berlangganannya juga udah tutup, berhenti berlangganan. Dan pada saat itulah mulai turun jumlah pelanggan ya. Ketika setelah pandemi selesai, sejumlah warung kopi ya berlangganan kembali, sekolah-sekolah mulai juga seperti kembali. Tapi itu memang berat. Pada saat pandemi itu juga terjadi bersamaan dengan disrupsi digital. Diawali disrupsi digital, pandemi ini mempercepat kan. Mempercepat. Kalau betul-betul, kalau kita nggak siap, pada saat itu kita sudah selesai. Udah nggak ada lagi lah. Alhamdulillah kita lebih duluan siap. Nah ini kembali ke tadi, bagaimana bertahan sih? Karena ada pertanyaan sebelumnya ya. Karena kita berjaringan Tribun Network ini kan kita diajarkan terus beradaptasi dengan zaman. Lalu kita juga, saya juga menanamkan satu prinsip kepada teman-teman bahwa yang bertahan itu bukanlah yang besar dan kuat ya, tapi bagaimana yang bertahan itu adalah yang paling beradaptasi dengan zaman. Ada disebut dulu ada dinosaurus atau binatang-binatang besar itu kuat sekali tapi nggak bertahan. Semut yang kecil dia bisa bertahan. Kenapa? Karena bisa beradaptasi. Ketika banjir besar terjadi dia ikut beradaptasi. Wow. Itu luar biasa. Sita. Jadi sejauh ini yang paling sulit adalah di masa pandemi ya, Bung Zainal. Iya, betul. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, era digital. Namun terkadang teknologi juga menjadi kendala seperti yang kita alami masa banjir dan longsor pada November lalu di mana mati lampu total, tapi Serambi Indonesia tetap berusaha memberikan informasi. Kadang kita live juga dengan suasana mati lampu ya Walid. Tapi itulah bukti dari independen dan kredibel Serambi Indonesia, Syederalun. Baik, lalu di era digital seperti ini, Bung Zainal, apa yang dilakukan oleh Serambi agar bisa bertahan? Apalagi kita juga sudah melihat salah satu contohnya ada kendala teknologi di November tahun lalu. Nah, bagaimana Serambi ini bisa bertahan di era digital saat ini? Iya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kita sudah mulai proses transformasi ini sejak awal munculnya gejala akan adanya disrupsi terhadap media konvensional. Itu kira-kira di tahun 2008 itu, waktu itu kan mulai munculnya Facebook. Itu kita di 2008 sekolahnya sudah SMA ya? Belum, Walid. Itu kalau kami kan sudah di sini, sudah gabung di Serambi, jadi itu sudah mulai main Facebook. Itu awal-awal gejala ketika Facebook muncul. Nah ini kita udah mulai bermain ke media sosial, lalu kita bikin Facebook. Masih pribadi-pribadi, belum mengurus, tapi kami melihat bahwa ini tanda-tandanya. Nah pada saat itu Kompas mengubah Pesda tadi saya sebut atau Pes daerah itu menjadi Tribun News pada 2010. Lahirlah Tribun News. Nah kita ini sepertinya ya sudah masuk ke era digital ketika Kompas sendiri melahirkan Tribun News. Nah lalu kita di sini kita bikin serambinews.net pada awalnya. Serambinews.net itu dibikin websitenya oleh Pak Teguh, tenaga IT lokal ya, Pak Teguh Patria. Beliau itu pada saat itu manajer IT, tapi yang sekarang menjadi manajer iklannya. Mengajak saya dan beberapa teman yang kira-kira muda-muda lah pada saat itu. Saya mungkin seusia Sita juga ya, masih 20-an. Ya sekira, tapi udah 28 lah Sita saya pada saat itu. Sudah redaktur politik, karena setelah tsunami saya menjadi redaktur politiknya.
karena Pak Teguh melihat saya ini di antara mungkin beberapa teman yang agak suka karena posting-posting di Facebook masih senang ya. Lalu kita kelola lah sama-sama. Tapi itu masih iseng-iseng, masih hobi lah. Tapi ternyata itu menjadi modal paling berharga kita dalam proses transformasi. Nah, ketika era disrupsi ini benar-benar datang, lalu kita sudah siap ini, kita siap mengarunginya ini. Pada saat itu, kira-kira ini kan berjalan nih, 2010 terus 2017 kami sudah dipanggil. Saya pada saat itu ditunjuk menjadi redaktur online, mengurus online. SerambiNews.com, sudah .com. Karena itu udah ada AcehTribunNews.com. Ya. Lalu SerambiNews.net-nya kita off-kan, kita langsung ke AcehTribunNews.com yang ketika kita klik keluarnya SerambiNews.com. Saya mulai dipanggil ke Tribun di Bogor. Pada saat itu sudah buka kantor di Bogor, bukan Bogor, di Solo. Sudah mulai konsolidasi nih, seluruh Indonesia. Di daerah-daerah lain juga sudah buka. Lalu 2018-2019 karena dianggap di antara senior yang pernah merasakan konflik sebagai wartawan lah ya di Serambi, dan saya DNA aslinya Serambi juga. Begitu selesai kuliah masuk pertama sekali jadi media, jadi wartawan ya di Serambi. Dan tidak pernah pindah-pindah kemana-mana, cuma di Serambi. Jadi maka dipercayakan untuk menjadi pemimpin redaksi. Meskipun pada saat itu saya sendiri nggak berani Sita, karena koran besar sekali bebannya, karena ini adalah media yang besar ya. Tapi Jakarta bilang siap mensupport, dan di sini Pak Samsul Kahar, Pak Muhammad Din, dan abang-abang yang lain di sini juga mensupport, katanya siap memberikan dukungan, karena mereka menganggap saya di antara para senior itu saya yang paling mengerti dengan online, paling ramah online lah. Walaupun sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget juga sih, tapi dianggap ya inilah yang paling bisa di antara yang lainnya, seperti itu Sita. Lalu karena saya DNA-nya juga koran, kita tetap mempertahankan korannya, koran yang ada, lalu kita dirikan websitenya, kemudian berkembang sampai ke studio-studio seperti ini. Dalam perjalanan kan muncul macamnya, ini harus Apid AW kita ambil lagi nih. Itu yang dari koran dulu, ada masih orang-orang sebagian masih punya memori, ini Apid AW-nya seperti ini dulunya. Tapi sekarang kita bikin, sebenarnya harusnya kita dalam bahasa Aceh juga. Nah, ini ke depan kita harus berpikir, bikin Apid AW, kita ngobrol dalam bahasa Aceh. Tapi kenapa ambil sekarang dalam bahasa Indonesia? Karena biar orang di luar juga tahu, bukan cuma sekedar orang Aceh. Tapi nanti akan ada program-program tertentu, kita ambil Apid AW-nya dalam bahasa Aceh, Sita. Nah, kemudian dalam 5 tahun belakangan ini, kantor kita di Menasah Manyang ini ya, sekarang Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar ini, tidak lagi, kita lihat tidak lagi hanya menjadi ruang bagi kru redaksi. Kita lihat ya ketika Sita masuk, dulu tahun berapa Sita gabung? 2021 ya? 2021. 2021. Iya. Berarti udah berapa ya? Udah lama juga ya Sita? 2021 awalnya Sita di radio, tapi kan ada main-main kesini. Udah main presenter 2022. Pada saat itu kan melihat mungkin masih lumayan ramai ya, yang print. Tapi ketika 2015 itu Sita, waktu saya pertama sekali menjadi redakturnya online Serambi News, itu cuma ada saya, Bang Safriyadi, Bang Hadi, sama Bang, nggak ada, itu bertiga kami kelola. 2018 pertama sekali ada Bang Faisal dan Bang Amir. Jadi ada 5 kami di sini. Cuma 5 orang kami, lain cetak semua, orang print semua. Nah, dominannya cetak ya? Iya. Lalu Sita masuk sudah setengah-setengah ya. Nah, sekarang Sita datang, waktu yang orang datang sekarang tinggal 80% sudah online semua. Itulah transformasi yang kita lakukan Sita. Nah, lalu ini kan
kita lihat nih, kalau misalnya datang Pak Samsul tadi ya, Pak Samsul juga melihat Pak Muhammadin, ini kayaknya udah nggak kenal, banyak yang nggak kenal lagi ya. Tapi ini ya dipenuhi anak-anak muda kreatif ya sekarang ya, yang melola berbagai platform digital ini, redaksi maupun di bagian bisnis di bawah. Saya juga kenalnya teman-teman sama Sita dan teman-teman di sini. Tapi kalau di bagian bisnis saya kadang nggak kenal juga lagi, karena begitu cepatnya perubahan yang terjadi itu, Sita. Betul, dan Sita juga merasakan dari tahun 2022 hingga 2026 ini Sita bergabung di Serambi Indonesia, Bung Zainal, hampir setiap tahun, bahkan mungkin memang setiap tahunnya ada suatu perubahan-perubahan positif yang terjadi di Serambi Indonesia. Dan tentunya bagaimana strategi Serambi Indonesia ini bisa beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi berita masyarakat sejauh ini, Bung? Ya, Sita, ini masih terkait ya dengan proses transformasi tadi. Maka kita tetap mempertahankan format media konvensional koran. Walaupun kita hadir di Serambi News, kemudian hadir di YouTube, ada di platform media sosial. Kita basicnya DNA kita adalah para jurnalis konvensional yang dilatih untuk membuat berita 5W+1H, kemudian dengan dasar-dasar ilmu jurnalistik, keberimbangan tentunya, cepat boleh, tapi dia tetap harus akurat, dan itu kemudian jangan pernah lupa tabayun. Ya, dalam istilah agamanya artinya kita harus selalu mengutamakan keberimbangan, jangan sampai menuduh, karena itu menjadi fitnah. Nah, ini kan yang harusnya kita berikan. Lalu bagaimana kita supaya beradaptasi dengan ini? Ya, maka kita lakukan transformasi, tapi tetap basicnya jangan dibuang. Kita anggap koran itu masih mendapatkan tempat di hati pembaca, media yang bisa dipercaya. Informasi yang disajikan di koran ini, pembaca menganggap bahwa ini hampir 100%-nya bisa dipercaya. Ya, seperti saya sebutkan tadi, kalau udah ada terjadi perdebatan, udah besok tunggu Serambi, singa baca Serambi undang tengah, tak kalian pergi tulis buat Serambi. Kayak gitu kita. Artinya di website itu orang juga masih ragu, tapi di koran kenapa? Karena koran kita modalnya besar. Ini makanya kalau ngukur iklan di koran itu per milimeter kecil sekali, kolom per milimeter. Ya, jadi berbeda sekali dengan di online ya. Nah, ini bagaimana kita memadukan kedua ini? Jangan juga karena kita koran terus tidak dengan digital, karena kan terjadi perubahan di pembaca untuk masuk ke segmen anak-anak muda ini. Nah, maka kita hadir sampai ke level TikTok-nya kita hadir. Jadi di TikTok Sita yang sering yang tampil ya, nggak lagi saya. Tapi kalau kami ini kan mengawal proses. Sita boleh hadir di TikTok, tapi proses informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar dan terverifikasi. Nah, ketika ini karena kan butuh kecepatan nih, beberapa kali saya juga melihat, nah ini kok informasinya salah kayaknya, harus cepat-cepat kita turunkan. Dan itu memang ya kita sebagai manusia memang ada salahnya, tapi bagaimana kita harus meminimalisir ya kesalahan ini. Tapi itulah yang bisa, salah satu cara meminimalisir ya koran, karena dia butuh 24 ada masa 24 jam untuk proses verifikasi sebelum dicetak, atau minimal 12 jam lah. Tapi kalau ini kan Sita berlomba dengan waktu. Nah, tapi dengan kecepatan ini bagaimana Sita terjadi perubahan pembaca, Sita hadir, kalau saya yang hadir mungkin pembaca ini apa ini nggak sesuai dengan zaman lagi ya Sita. Lalu Sita kan ada yang tanya ya, kira-kira nanti Sita mungkin nggak berani tanya, apakah kemudian terjadi oplah koran turun? Nah ini kan oplah koran kertas ini memang turun, ya.
tapi kita mendapat pelanggan baru dari e-paper. Ya tadi Sita ya, karena perubahan-perubahan pembacanya di e-paper. Pembacanya kalau kita lihat dulu cara ngukurnya gini Sita. Satu koran dibaca kira-kira 10 orang di warung kopi. Berarti Serambi itu misalnya dulu pernah mencapai, tadi Pak Din sebut 35.000 X ya pada masanya, atau rata-rata 30.000 eksemplar per hari. 30 kali 10 orang baca. Itu bisa 300.000 pembacanya. Nah, bagaimana sekarang gitu kan? Nah, koran nggak bisa lagi ngukur situ, tapi koran kita kira-kira sekarang 10.000 X ya per hari. Mungkin kalau dikali 10 di warung kopi, tapi kan belum tentu, nggak kayak dulu lagi di warung kopi juga di Banda Aceh, jarang, tapi masuk ke kampung-kampung. Yang media online nggak masuk, Serambi masuk ke situ di kampung-kampung. Katakanlah ada 100.000 membaca, kan berkurang, tapi kita hadir di e-paper, bentuknya koran, tapi bisa diakses di serambinews.com, tapi pembacaan lebih luas. Ngukurnya udah susah karena pelanggannya ada di Amerika, ada di Australia, di Malaysia, di negara-negara Eropa. Dari mana kita tahu? Tentunya ada datanya di bagian sirkulasi. Mereka berlangganan e-paper. Harganya sih mungkin kalau cuma e-papernya doang ya, tidak ada korannya, karena dia kan nggak mungkin kita kirim koran ke Swedia. Jadi mungkin sekitar 500-an ribu ya. Nggak bisa ngukur. Ada ngukurnya ya, pelanggan ini mungkin berapa orang, tahu kita kalau tanya. Tapi kan e-paper ini di serambinews.com itu kalau sore setelah jam 5 sore itu bisa diakses bebas, gratis. Koran hari ini hari 9 Senin 9 Februari ya, hari ulang tahun soalnya. Sita ingat betul ya. Nah, itu baru bisa diakses pukul 5 sore tadi. Nah, pukul 5 sore hari ini tanggal 9. Bagi yang berlangganan, mereka sudah bisa mengakses itu di pukul 3 pagi. Maka kadang-kadang saya melihat ada kawan di Swedia atau di Australia, dia mulai posting koran itu di pukul 2 atau pukul 3 pagi nih Sita. Jam 3 pagi sudah ada, kita masih tidur. Lalu ada yang salah, mereka kan kadang-kadang cepat sekali kalau misalnya ada yang salah beritanya diposting, lalu di kolom-kolom ini kan. Pagi-pagi sekali kita udah ada yang kasih tahu, udah dikirimin. Ini seperti ini. Udah padahal itu jam 6 pagi. Kalau jam mereka posting jam 3 pagi, kita masih tidur, koran belum beredar. Tapi sudah ada, orang Swedia ada baca, karena duluan mereka, atau di Australia. Lebih mereka masih jam-jam 10 malam. Kita udah jam 3 malam, seperti itu. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi, terus belajar, terus kita beradaptasi. Nah, Sita, untuk mungkin sedikit pesan boleh Sita ya? Silahkan. Kalau mau berlangganan e-paper ini ya, supaya update terus nih informasi kita. Boleh sambil lihat. Biar terasa langsung ke Syedaralunnya. Syedaralun yang ada di seluruh negara, Bansigom dunia lah namanya. Bansigom dunia ada di Amerika, Kanada. Karena saya tahu banyak sekali kadang mereka yang kirim informasi dari sana ya. Ada yang muat videonya saja, ada pernikahan orang Aceh di Kanada, di Amerika, di Australia, di Swedia, di Denmark, di mana-mana, kirim video, ditayangkan video, mereka bisa nonton. Tapi ketika kita buat berita terus muat dicetak, mereka kan minta bantu ke sini, atau ada keluarga mereka, biasanya mereka juga ngirim ke saya, artinya di foto korannya dikirimkan ke mereka. Nah, bagaimana supaya ini bisa dapat korannya? Bisa saja mereka di Swedia, di Amerika bisa dapat lebih cepat. Itu bisa menghubungi bagian sirkulasi untuk berlangganan e-paper.
Itu Sita, nanti Sita bisa tolong sampaikan juga ya. Siap. Untuk nomornya mungkin nanti di bawah sini, di bawah kolom komentar ini ya. Iya. Untuk yang nomor di bagian sirkulasinya, karena itu yang ngurusnya di bagian sirkulasi. Masing-masing di Serambi ini kan ada yang ngurus-ngurus ya. Atau mungkin Syederalun juga bisa langsung lihat di website Serambi Indonesia, itu semua informasinya ada. Ya, Sita. Satu lagi yang perlu dalam hal ini, kami juga menyampaikan terima kasih ya, rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada warga Aceh, para diaspora di seluruh dunia yang telah memberikan kontribusi tidak hanya dalam berlangganan media Serambi di e-paper tadi, tapi juga mengikuti follow di YouTube kita dan seluruh platform media sosial kita. Tapi ada sebagian mereka juga mengirimkan informasi tentang kegiatan warga Aceh. Sita beberapa kali pernah ikut membaca atau apa namanya menjadi pengantar ya untuk informasi itu dalam bentuk naskah maupun video dari luar negeri. Nah, misalnya ini saya sebut di Malaysia ada Bang Jafar Insyarbe ya, yang sudah terkenal sekali ya di sini ya. Terus ada Tengku Mukhtar juga ya, sering juga bikin videonya ketika bencana kemarin. Mereka bawa orang-orang Malaysia ke sini, mereka rekam sendiri videonya, kita dikirimkan ke kita. Kita tayangkan juga di serambinews.com, juga kita tayang di koran. Lalu ada Datuk Mansur Usman beberapa kali juga sudah hadir di sini. Ada Tengku Bukhari, Bos Pon dan lain-lain yang dari Malaysia tentunya. Lalu ada di Australia itu ada Bang Mustaqim ya di Perth, ada Bang Faisal, ketua komunitas Aceh di Perth di Australia Barat. Ada Bang Bustanul Arifin juga pernah datang ke sini ya, yang menjadi senat mahasiswa di Perth juga, dan Bang Imam Arif Munawar. Kemudian di Amerika nih Sita, kalau ke Amerika nanti kita punya jaringan juga. Alhamdulillah. Serambi. Siapa tahu ya, mudah-mudahan ya Sita bisa. Tahun ini amin. Amin. Gitu. Lalu ada nanti bisa jumpa Bang Ibrahim Berdan di New York. Siap. Nah, beliau seringlah bawa orang Aceh, pernah juga menemani dulu Presiden berkunjung ke sana ya pada saat entah Presiden Pak Jokowi, entah Ibu Mega dulu ya. Lalu ada Bang Iqbal di Harrisburg ya, dan Bang Zulfikar Ben yang di Philadelphia ya. Karena kita ingat ya. Sering baca. Sering. Ini kan buktinya ya. Nanti Bang Iqbal nih, Bang Zulfikar Ben, mudah-mudahan nih Sita bisa kesana, amin. Kalau di Kanada ada Bang Fazil Amri juga tentunya ya. Yang dulu pernah bikin video sama bule itu mengajarkan bahasa Asam Sunti lah ya kepada bule di Kanada. Dan di berbagai negara lainnya di Eropa maupun di Australia, maupun kita mudah-mudahan di Arab nanti juga akan ada di Mesir ya. Nah, sudah sejauh ini kita perbincangkan juga Bung Zainal tadi juga sudah sampaikan, kita sudah ada di berbagai platform media sosial. Namun saat ini media sosial sudah juga banyak digeluti oleh media-media baru yang bermunculan, bahkan terkadang lebih cepat gerakannya dari Serambi Indonesia. Nah, menurut Bang Zainal sendiri, apa yang membedakan Serambi dengan media digital baru yang terus bermunculan selama ini? Ya, ini agak sulit sih ya, karena membandingkan dengan orang. Tapi yang pasti kita alhamdulillah ya, mungkin menjadi satu-satunya media massa di Aceh yang memiliki print, terus kita eksis di website ya, di online website. Kita punya studio sendiri, bahkan 2 studionya. Ada 3 dengan radio. Di sini ada Kompas juga ya. Jadi kalau misalnya total ada 4 studio. Kalau Sita kadang dulu kan senangnya di sebelah sana ya, studio yang besar gitu kan. Tapi terakhir kok besar sekali, nggak enak ya. Akhirnya kita pindah ke sini karena ini programnya tergantung program apa. Kalau misalnya kadang-kadang mau vibe-nya radio, kita pindah ke Serambi FM gitu. Atau sekali di Kompas dengan background hijaunya green screen gitu ya. Nah, itu kira-kira salah satu yang menjadi pembedanya
Ya itu. Terus yang tadi, ya kita memang DNA kita mendidik para jurnalis itu ya sejak pertama sekali bergabung ke sini. Kalaupun kita rekrut, ada beberapa teman yang kemudian kita rekrut baru itu yang pernah di media lain, tapi betul-betul kita seleksi apakah sama visinya dengan Serambi atau tidak, punya DNA-nya Serambi atau Tribun ini atau tidak gitu kan. Kita ya didik mereka tadi independen dan kredibel. Jadi betul-betul menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai jurnalis, bahwa kami tidak mau mendengar ada wartawan Serambi yang kemudian bermasalah di daerah ya secara jurnalistik ya. Tapi kalau masalah-masalah pribadi kan agak susah kita. Tapi dia membawa nama wartawan, memeras orang, mengancam orang. Itu kan langsung dilapor. Karena makanya saya juga terbuka ke siapapun. Ya artinya di media sosial pribadi saya, media sosial Serambi juga terbuka, komentar-komentar media sosial pribadi saya juga kan bisa mereka akan menyampaikan, artinya pergaulan kita juga tidak hanya dengan kalangan atas pejabat di sini provinsi, tapi kita berteman ke seluruh Aceh juga. Artinya teman-teman wartawan Serambi, saya beberapa kali tanya, ada nggak wartawan Serambi? Oh enggak, alhamdulillah Solo Serambi baik Pak. Tapi kan mereka ngadukan, ada beberapa teman media yang lain, ya artinya bukan media, mungkin ya mereka belum terverifikasi di Dewan Pers atau segala macam. Ya kadang-kadang saya miris, kadang-kadang malu menjadi wartawan ketika mendapat hal-hal seperti ini di lapangan. Tapi alhamdulillah bersyukur sekali Serambi tidak ada. Itu Sita, maka Sita pun ikut merasa bangga ya menjadi bagian dari Serambi tadi. Ya karena jurnalis itu bagus loh Sita. Kita sebenarnya pembawa syiarnya. Ada yang bilang kan dulu waktu saya ikut sama Pak Irwandi, kalau makan pergi makan dapat makan sahur, terus ada yang bilang kan muat berita di koran ketika Irwandi bergerilya mencari sahur, ada yang bilang ya seperti Umar bin Khattab ini Irwandi ini kan. Lalu ada yang ngomong karena mereka satir ya, artinya mereka nggak senang sama Pak Irwandi, bilang jangan samakanlah Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab nggak bawa wartawan, nah sekarang kalau Irwandi bawa wartawan gitu kan. Lalu sampai ke saya, kalau misalnya mereka bertanya saya, Serambi apa namanya Umar bin Khattab nggak bawa, saya tanya kalau Umar bin Khattab nggak bawa wartawan, dari mana dapat berita itu ya kira-kira? Apakah Umar bin Khattab bercerita sendiri? Kan nggak boleh, itu ria namanya. Ya kan, kita udah berbuat kebaik pada orang, ngantar makanan malam-malam, terus kita cerita-cerita ke orang nggak? Ceritanya dari mana? Apakah orang miskin ini, si orang ibu yang miskin ini yang yang merebus batu untuk menenangkan anak-anaknya, terus dia yang bercerita ke orang, siapa yang percaya? Ya Sita ya. Ada orang miskin cerita, tadi malam Khalifah datang ke rumah saya, bawa karung sendiri. Nggak langsung orang bilang dia sudah gila gitu. Cari-cari perhatian. Artinya kemungkinan besar Umar bin Khattab membawa seorang penulis untuk merekam. Kemungkinan besar sih seperti itu. Ada itulah Sita bilang bahwa profesi jurnalis ini sebenarnya baik. Saya diundang, kita memberikan ilmu, menyampaikan amanah, dan ya semacam orang pendakwah juga, kita mensiarkan orang, tolonglah ini disiarkan. Tadi ya dari Amerika kirim, kami bikin acara maulid ini, bikin buka puasa bersama, kita bikin silaturahmi Idul Fitri, kirim ke kita tampung di sini, kita siarkan di Aceh. Keluarga mereka merasa senang, merasa bangga, atau mereka kirimkan bantuan ke sini untuk anak-anak yatim di sini, kita siarkan di sini. Kan baik ya, membuat orang senang. Maka jangan pernah memeras orang, itu prinsip utama. Jangan pernah menyakiti orang. Tabayun itulah yang menjadi kunci itu Sita. Baik, luar biasa. Jadi jika Sita bisa dapat kesimpulan secara ringkas bagaimana Serambi Indonesia ini perbedaannya dengan media-media lain yang terus bermunculan adalah tidak hanya dari beritanya
kita kemas secara independen dan kredibel, tapi juga SDM dari Seram Indonesia ini juga kita kemas. Nah, Bung Zainal, ini mungkin pertanyaan terakhir, namun Syita yakin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari kita di perbincangan selanjutnya, mungkin di part kedua nanti. Karena panjang sekali lah Syita. Panjang sekali, tapi bagaimana ya, sudah durasinya. Sebagiannya kayak ilmu juga nanti Syita ya, bagi anak-anak muda apa nanti meragukan ini nggak mungkin mau jadi wartawan lagi, nggak ada masa depannya kan. Betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bung Zainal, apa pesan Bung Zainal untuk generasi muda Aceh yang ingin terjun ke dunia jurnalistik? Apalagi memang Bung Zainal ini sudah bergelut luar biasa panjang di lingkungan jurnalistik. Ya, Syita ya. Dalam banyak kesempatan duduk ya sama teman-teman jurnalis yang muda-muda ya, seperti Syita dan teman-teman di sini, kadang-kadang juga ada yang diundang menyampaikan materi jurnalistik, karena di kampus-kampus itu kan masih ada jurusan jurnalistik ya. Ada di USK, ada di UIN juga ada, di Unimal, di mana-mana itu ada. Lalu saya menyampaikan, kadang-kadang kan mereka apakah tujuannya gimana ini kan? Dengan kondisi seperti ini, mereka yakin nggak dengan dunia jurnalistik ini menjadi wartawan? Apakah masih menjanjikan untuk menjadi seorang wartawan ini bisa menghidupkan, bisa beli emas untuk kawin atau enggak? Seperti itu sudah. Nah, saya cerita apa? Dunia itu boleh berubah Syita ya. Bentuk media juga boleh berubah. Mungkin tidak ada lagi koran karena kertasnya semakin mahal nantinya. Kita nggak punya koran. Kita mungkin kalau betul-betul bisa berubah ke e-paper, kalau misalnya video ini juga menjadi podcast, artinya nanti bilang tidak semua orang kan udah bisa jadi wartawan sekarang. Tapi Syita yang pasti ilmu jurnalistik itu memang tetap akan awet sepanjang masa sih. Benar orang bilang semua bisa menjadi wartawan, tapi dia punya ilmu sendiri. Nggak semuanya juga lah. Memang ada sih di medsos tuh bilang akan menjadi seakan menjadi wartawan, melaporkan. Tapi dia punya ilmu sendiri dan punya kode etiknya. Jadi kuncinya adalah Syita, sampaikan informasi secara jujur dan bertanggung jawab, serta utamakan keberimbangan yang tadi saya sebut dalam istilah agama itu, karena Islam mengajarkan tabayun lah ya, keberimbangan agar ini tidak menjadi fitnah dan menghancurkan orang lain. Nah, jujur tadi ya, harus menjadi sosok yang jujur, terus penuh tanggung jawab, berdedikasi dan penuh tanggung jawab, serta utamakan keberimbangan informasi yang kita sampaikan. Kalau ini prinsip yang kita pegang ditambah dengan ilmu teori-teori yang diajarkan di sana, kalau misalnya media ini tetap bertahan bagaimanapun bentuknya, ilmu jurnalistik itu tetap akan diperlukan. Mungkin ya kalau misalnya bilang menjadi pendakwah itu kan sebenarnya juga dari, makanya namanya jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Di Fakultas Dakwah, artinya orang dakwah juga ada di sana. Seperti itu, Syita. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini, di hari yang sangat spesial. Di hari Senin 9 Februari 2026, tepat di usia ke-37 tahun Seram Indonesia ini. Dan ini adalah Hari Pers Nasional. Dan bertepatan juga dengan Hari Pers Nasional, betul Syita. Wah, luar biasa sekali ya Syed Daralun. Dari perbincangan pada hari ini kita belajar bahwa media bukan sekedar penyampaian berita, Syed Daralun. Media adalah pengingat sejarah, penjaga kebenaran dan jembatan informasi bagi masyarakat. Dan perjalanan 37 tahun Seram Indonesia ini, Syed Daralun, menunjukkan bahwa jurnalisme yang kuat lahir dari keberanian, keteguhan, dan kedekatan dengan masyarakatnya. Dari konflik, bencana, hingga disrupsi digital, semuanya menjadi bagian dari proses bertahan dan berkembang yang suatu saat akan menjadi cerita dan juga sejarah. Semoga Seram Indonesia, Syed Daralun, bisa terus menyatu dengan denyut Aceh, menjadi sumber informasi yang terpercaya dan tetap menjadi rumah bagi suara masyarakat Aceh. Terima kasih banyak Bung Zainal. Terima kasih Syita, saya boleh menyampaikan closing statement ya? Iya, silahkan. Syed Daralun,
Transformasi yang kami lakukan adalah bukti bahwa Serambi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi terus tumbuh, menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan masyarakat. Di usia ke-37 ini, kami meneguhkan kembali komitmen menjadi sahabat masyarakat Aceh, jendela informasi Indonesia, dan ruang inspirasi bagi generasi mendatang. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kebersamaan Anda. Mari kita melangkah bersama, menjaga marwah, membangun harapan, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Karena usia 37 tahun ini bukan sekedar angka, melainkan simbol kedewasaan, fase di mana pengalaman, ujian, dan kebersamaan telah menempa kami. Dalam kearifan Aceh, nilai mesyuhu adalah fondasi yang membuat kita kuat. Serambi Indonesia ingin terus menjadi bagian dari kebersamaan itu, menyatukan denyut masyarakat, menyalakan harapan, dan meneguhkan identitas. Dari Menasa Manyang, saya Zainal Arifin M. Nur, pamit undur. Terima kasih banyak, Sita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih kembali, Bung Zainal, telah memberi kesempatan kepada saya. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita refleksi berharga luar biasa pada hari ini terkait Serambi Indonesia. Dan juga Syed Daralun, teruslah dukung kami, bersama kami, dan juga terus memberikan penilaian-penilaian yang positif yang membangun, sehingga kita bisa bersama-sama membangun Aceh menjadi lebih baik lagi dan menjadi rumah aman, rumah nyaman untuk Syed Daralun bersuara tentunya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan Serambi Indonesia bisa tumbuh terus bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan bisa membersamai masyarakat Aceh hingga beberapa puluh tahun ke depan. Saya Syita dan juga Bung Zainal Arifin serta ke seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.